Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sekali lagi selamat bergabung di dalam Sekat, program Saat Teduh kita bersama. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya kami bertemu dengan Engkau di balik firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Dan Tuhan, tolong nyatakanlah kebenaran-Mu. Biar kami benar-benar mengenal kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, perenungan saat teduh kita pada hari ini kembali berjudul Memberi dengan Ikhlas. Dan firman Tuhannya terambil daripada kitab 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sekali lagi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudari sekalian, di dalam perenungan kita yang lalu di hari Selasa, kita sudah membahas bahwa seseorang bisa memberi dengan sukarela, memberi dengan ikhlas, karena pertama-tama dia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Seperti hal yang dibahas di dalam kitab 2 Korintus ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Makedonia di dalam segala kekurangannya masih rela berbagi dengan jemaat di Korintus, karena mereka sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita membahas hal ini lebih lanjut. Apa artinya seseorang itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan? Rahasianya ada pada di ayat yang ke-9 ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Seseorang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Allah dan juga kepada pelayanan yang dikerjakan Tuhan Allah, karena dia telah mengenal kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, jemaat Makedonia adalah jemaat yang betul-betul mengenal kasih karunia Allah. Mengapa? Karena kondisi jemaat di sana, atau lebih tepat orang-orang di daerah Makedonia, mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi di sana tidaklah mudah, ada bahaya kelaparan, dan juga tempat di mana mereka berada adalah tempat yang penuh dengan konflik. Tetapi ketika Tuhan beranugerah kepada mereka melalui datangnya Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Kalau kita mengingat dalam kisah para rasul, Rasul Paulus itu sedang tertidur dan dia merencanakan hendak pergi ke Asia Kecil untuk mengabarkan Injil. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada jemaat Makedonia. Lalu melalui mimpi tersebut, Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk pergi ke Makedonia. Di dalam mimpinya Rasul Paulus melihat bahwa ada orang di seberang sana di Makedonia memanggil-manggil, "Datanglah kemari, kami membutuhkan Injil." Dan oleh karena itu Rasul Paulus kemudian berubah rencana dan dia segera pergi ke daerah Makedonia. Nah, saudara-saudara sekalian, karena Injil masuk ke daerah Makedonia, maka banyak orang di sana memiliki pengharapan baru. Mereka tidak lagi merasa terjepit dengan keadaan hidup yang sulit, tetapi mereka sekarang menaruh harapan di dalam kebangkitan, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan sekadar pengharapan yang biasa-biasa atau ecek-ecek, saudara-saudara. Mereka betul-betul mengalami kondisi yang sulit hidup. Bagi mereka besok itu tanpa kepastian. Dan mereka ketika mati, mereka juga tidak tahu mereka akan pergi ke Tuhan yang mana. Tidak ada jaminan di hidup ini dan di hidup yang akan datang. Tetapi ketika Injil itu masuk,
Rasul Paulus mengatakan bahwa kalian sekarang memiliki jaminan yang pasti. Sekalipun mungkin di dalam dunia ini kalian mungkin akan mati, tetapi kalian akan dijamin oleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab, Rasul Paulus berkata kepada mereka, Yesus Kristus bangkit daripada kematian. Hal itu menjadi pengharapan yang begitu menguatkan jemaat Makedonia, orang-orang di Makedonia, yang kemudian menjadi jemaat Tuhan di Makedonia. Dengan mengenal kasih karunia Tuhan yang inti ini, yaitu kebangkitan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka mereka bisa melampaui kesulitan di dalam hidupnya, sehingga mereka rela berbagian di dalam pelayanan. Dalam hal ini, berbagi mungkin secara materi kepada jemaat lain yang membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita pahami di dalam kematian dan kebangkitan. Dan disambung saudara-saudara bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ini adalah penjelasan yang lebih dalam tentang memahami kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita, dia kaya, dia memiliki seluruh dunia ini, tetapi dia rela menjadi miskin. Ini adalah sebuah kesadaran yang juga dipahami oleh jemaat Makedonia. Karena demi kita loh, demi kita, orang-orang yang sebenarnya tidak berharga ini, dia rela turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menjadi tanda petik sama-sama miskin dengan kita. Bahkan lebih daripada miskin, dia mati terhina di atas kayu salib. Dia rela lakukan supaya kita yang sebenarnya siap untuk binasa, sebenarnya kita yang miskin, kita yang tidak berarti apa-apa, boleh menjadi kaya oleh karena kematian dan kebangkitan. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin pembahasan ini kita semua sudah tahu. Tetapi bagi jemaat Makedonia, kesadaran itu benar-benar masuk, menancap di dalam pikiran dan hati mereka. Begitu menggugah hati mereka. Oleh karena itu mereka kemudian menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa memberi secara ikhlas. Bagaimana dengan diri kita, saudara-saudara sekalian? Masa pandemi ini, setiap daripada kita hidup makin susah. Tetapi sudahkah kita mengenal kasih karunia Tuhan yang berharga ini? Bukan cuma sekadar informasi, tetapi mengenalnya sungguh-sungguh di dalam hati kita. Jikalau kita mengenal secara pribadi kebenaran ini, saudara-saudara, pastilah kita masih mengusahakan, menyediakan diri, tenaga, bahkan mungkin harta yang kita miliki untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Biarlah kiranya perenungan pada pagi hari ini mengintrospeksi diri kita dan membuat kita semakin sadar kita perlu mengenal kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan pelayanannya. Maka kita bersedia memberi dengan ikhlas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Sesungguhnya kasih karunia itu teramat berharga. Tetapi ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami tidak betul-betul menyadari dan menghayati kasih karunia yang demikian luar biasa ini Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kudus dan kebenaran firman-Mu terus menggerakkan dan mengubah hati kami, sehingga kami betul-betul sadar kami perlu menyerahkan diri kami kepada Tuhan dan memberi dengan ikhlas apa yang kami miliki untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa syafaat.
Pokok doa syafaat yang pertama, mari kita berdoa untuk kerohanian daripada jemaat di GKI Jatinegara. Kita sudah melewati pandemi ini hampir 2 tahun, saudara-saudara. Biarlah kiranya kerohanian kita tidak menjadi kendor, tetapi kita kembali lagi terus mengingat kasih karunia Tuhan yang dicurahkan bagi kita di atas kayu salib, dan juga bagi kita selama masa pandemi ini, supaya menjadi kekuatan bagi kita untuk melayani Tuhan dan juga menolong, memberkati orang-orang di sekitar kita. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk kondisi perekonomian dan keharmonisan keluarga dari jemaat di GKI Jatinegara. Biarlah kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kita, mengangkat kembali kondisi kita dari kesulitan ekonomi dan juga mungkin masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga selama masa pandemi ini. Pokok doa yang terakhir, mari kita terus berdoa untuk gereja kita yang telah mengadakan kebaktian onsite. Biarlah kiranya Tuhan terus melindungi setiap panitia yang menyelenggarakannya, para penata layan, dan juga jemaat yang hadir. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersaat teduh dan kami boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan kami dan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Amin.